Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita hadir di pertemuan ketiga kita untuk di kelas perbandingan mazhab fikih. Kelas yang sangat menarik karena kita membahas tentang masalah-masalah hukum Islam, tentang perbandingan, perdebatan, dan pertentangan para pemikir-pemikir hukum Islam, para fuqaha. Mungkin level kita belum bisa mencapai para ulama-ulama kita, paling tidak kita bisa mempelajari kulit-kulitnya saja dulu, udah alhamdulillah. Artinya bisa memberikan inspirasi, bisa jadi mungkin di antara kita dengan mempelajari itu bertambah keyakinan kita, semakin kuat amal ibadah kita, seperti itu. Dan teman-teman saya ingatkan, selalulah untuk presensi kehadiran di kolom e-learning, berarti sekarang udah di kolom yang keempat ya teman-teman ya. Bagi yang belum, saya ingatkan untuk berkomentar, Assalamualaikum atau hadir, karena akan saya rekap secara otomatis setelah selesai perkuliahan, saya akan mengabsensi seperti itu. Teman-teman semuanya, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada kelompok 3, silakan. Baik, makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa khususan ala ibadihi alladhina istafa sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, setelah memuji Allah dan juga setelah bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah perbandingan mazhab fikih, Bapak Dinil Abrol Sultani MPDI, dan juga kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan masuk kepada pokok bahasan tentang ikhtilaf dalam hukum Islam, yang akan presentasi ini akan dibawakan oleh narasumber yang bernama Khairun Nisa dan saya selaku moderator. Singkat saja langsung kepada narasumber kita, Saudari Khairun Nisa, kami persilahkan. Suaranya, Ica. Tidak terdengar, Nisa. Nah, suaranya aman. Ya. sudah terdengar? Ya, ya. Jelas. Sudah terdengar suaranya? Sudah Ya, jelas. sudah. Sudah jelas. Oke. Di sini saya akan membahas tentang ikhtilaf dalam hukum Islam. Bisa kita artikan bahwasanya ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat, perselisih atau tidak sepemahaman. Nah, secara terminologi, ikhtilaf adalah perselisihan pemahaman pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan atau menetapkan suatu hukum Islam. Nah, di sini terdapat pendapat menurut Syarif Ali Al-Jurjani bahwasanya ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya. Nah, bisa diartikan bahwasanya ikhtilaf
tidak samanya atau berbedanya penilaian atau ketentuan hukum terhadap satu objek hukum tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah atau cabang, bukan pada masalah hukum yang bersifat usuliyah atau pokok. Nah, permasalahan ini disebabkan perbedaan pendapat atau pemahaman dalam metode penetapan hukum Islam tersebut. Nah, di sini terdapat contoh, misalnya perbedaan pendapat fuqaha tentang hukum Islam. Yang pertama yaitu hukum wudu seorang laki-laki yang menyentuh perempuan, ataupun contoh hukum lainnya yaitu bacaan surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh makmum dalam salat, atau contoh lainnya. Nah, adapun pembahasan kedua yaitu tentang mansya al-ikhtilaf. Nah, masalah ikhtilaf adalah masalah yang selalu aktual dalam realitas kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia itu berpikir yang dimiliki yang mengakibatkan orang berpikir dinamis dalam menetapkan suatu hukum. Nah, di sini ada 4 macam mansya ikhtilaf, atau daerah tempat terjadinya atau sumber terjadinya perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu ayat-ayat Al-Quran yang bersifat zaniyatul adalah, atau ayat-ayat yang bermakna tidak jelas atau masih diragukan. Yang kedua yaitu hadis-hadis yang bersifat zaniyatul al-wurud, yaitu masih diragukan, hadis-hadis yang diragukan turunnya hadis tersebut, ataupun zaniyatul adalah, atau hadis-hadis yang masih tidak jelas atau diragukan hadis tersebut. Lalu mansya ikhtilaf selanjutnya yaitu masalah-masalah atau peristiwa yang belum ada ketentuan hukum dalam nas Al-Quran maupun dalam hadis. Yang terakhir yaitu perbedaan pendapat mengenai sumber-sumber hukum Islam lainnya. Nah, adapun manfaat adanya ikhtilaf. Sebelum kita mengetahui manfaat ikhtilaf, kita harus mengetahui ketentuan dalam menentukan ketentuan akan yang mengikuti ikhtilaf. Maksudnya ketentuan yang harus kita lakukan ketika kita terdapat ikhtilaf. Yang pertama yaitu niatnya jujur dan menyadari tanggung jawab bersama. Yang kedua yaitu digunakan untuk mengasah otak untuk memperluas cakrawala berpikir. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan berbicara kepada orang lain yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan orang lain, mencakup kehidupan di seputar mereka atau di lingkungan mereka. Nah, manfaat dari ikhtilaf dapat diperoleh bila dalam ikhtilaf itu berpijak pada ketentuan tersebut dan adab yang terkandung di dalamnya. Namun bila ketentuan dan batasan itu dilarang, maka sudah pasti akan menimbulkan perpecahan, perkelahian atau kejahatan sehingga dapat mengganggu kehidupan umat. Jika begitu keadaannya, maka ikhtilaf itu berubah menjadi ajang kehancuran. Nah, di sini ada manfaat ikhtilaf. Yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga kajian. Yang kedua, mendorong tumbuhnya pemikiran-pemikiran di bidang hukum Islam atau memperluas ilmu dalam bidang hukum Islam. Yang ketiga yaitu timbulnya kompetensi persaingan yang sehat atau berlomba-lomba dalam kebaikan antara berbagai mazhab di kalangan masyarakat atau persaingan yang sehat, yang baik. Nah, selanjutnya itu ada hakikat ikhtilaf. Sementara orang banyak yang menyangka bahwasanya
ikhtilaf dalam masalah fikih adalah karena semata-mata pendapat pribadi orang tersebut, sehingga munculnya mazhab dan pendapat-pendapat dan masalah. Sementara orang menyangka bahwa pendapat-pendapat itu merupakan agama baru sebagai tandingan bagi Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga semua berpendapat pendapat itu perlu dilempar jauh-jauh, dan semua umat harus kembali kepada kitab Al-Quran, kitab Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu anggapan yang keliru ini didukung pula oleh sikap orang-orang yang fanatik buta terhadap mazhab, menganggap pendapat itu lebih tinggi dari Al-Quran dan As-Sunnah di satu pihak, dan pihak lain hampir semua kitab matan tidak menyebut sandaran pendapat dari Al-Quran atau Sunnah ataupun cara penganalisisannya. Tetapi para peneliti, pengaji, dan penganalisis pendapat tersebut mengetahui persis bahwasanya kitab-kitab fikih itu tidak lain dari keterangan dan rincian hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sesuai dengan yang dipahami ahli fikih dari dalil-dalil syara' setelah mereka menggunakan seluruh kemampuan yang untuk mengumpulkan dan memahami, menganalisis semua dalil-dalil yang dimaksud. Nah, di sini bisa dianalogikan bahwasanya pendapat-pendapat atau perbedaan itu yaitu seperti bermacam-macam corak buah yang dihasilkan oleh satu pohon yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan macam-macam buah yang dihasilkan oleh banyak pohon sebagaimana yang dipahami secara banyak orang. Demikian sebenarnya hakikat ikhtilaf itu secara global, dan demikian mengetahui sebab-sebab membawa pada ikhtilaf, maka hakikat ikhtilaf akan semakin lebih jelas lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode studi ikhtilaf. Ikhtilaf di kalangan fuqaha terjadi adalah sebagai hasil dari ijtihad mereka dalam menetapkan suatu ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan yang bersifat furu'iyah, bukan usuliyah, atau permasalahan yang masih cabang, bukan permasalahan yang masih yang pokok. Oleh karenanya metode studi ikhtilaf hanya mengikuti sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Nah, lalu apa sebab ikhtilaf? Di sini ada dijelaskan sebab eksternalnya, yaitu sebab yang dari luarnya. Yang pertama, berbeda dalam hal jumlah perbendaharaan hadis yang dimiliki oleh para mujtahid, sehingga ada kalanya satu hadis dimiliki oleh seorang mujtahid dan belum tentu dimiliki mujtahid lainnya, dan demikian hadis yang digunakan seorang imam mazhab dalam mengistimbakan hukum berbeda-beda dan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Yang kedua yaitu kurangnya para mujtahid dalam hal memperhatikan situasi pada saat Rasulullah SAW menyabdakan hadisnya. Lalu yang ketiga, banyak para mujtahid yang terpengaruh akan pendapat yang disampaikan oleh pemuka-pemuka terdahulu tentang fatwa-fatwa ulama sebelumnya, bahwa suatu masalah sudah diijmakan ulama, padahal sebenarnya masalah tersebut belum pernah diijmakan. Lalu yang keempat yaitu adanya para mujtahid yang memandang lebih terhadap amalan-amalan sunnah, sehingga menimbulkan anggapan di kalangan orang-orang awam kepada amalan yang wajib. Yang kelima yaitu sebabnya berbedanya daerah tempat tinggal para mujtahid, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Lalu yang terakhir yaitu berbeda cara pandang dalam bidang perpolitikan di kalangan kaum muslimin, menimbulkan munculnya berbagai golongan seperti Syiah, Khawarij dan
Mu'tazilah. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan oleh saudara tenaga konedi. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Khairunisa. Sedikit ini saya koreksi bahwa kemungkinan yang terakhir bab 4 itu adalah bahasan yang akan dibahas oleh kelompok yang akan datang ya. Bahwa kita hanya bab 3. Ini saya ingin memberikan satu penegasan aja mungkin bahwa misalnya mungkin ada yang bertanya yang bertanya mansya al-ikhtilaf itu apa sih gitu ya. Karena secara ininya saya coba-coba cari baca mansya al-ikhtilaf itu saya sendiri agak nggak hafal tapi kita pernah belajar studi naskah hadis yang diterangkan oleh Ustadz Suprapto, dikatakan mungkin ini artinya adalah faktor-faktor terjadinya ikhtilaf gitu. Di mana dulu kita mempelajari bahwa faktor-faktor yang menjadikan ikhtilaf itu terjadi adalah yang pertama itu adanya teks Al-Quran dan hadis yang memiliki makna ganda gitu. Atau karena Rasulullah pernah memberikan contoh dengan melakukan aktivitas yang berbeda di dalam satu perkara gitu. Atau yang ketiga itu karena status kesahihan hadis yang masih diperselisihkan gitu. Itulah yang nantinya akan membuat satu munculnya ikhtilaf ya, di dalam hukum Islam. Kemudian dengan manfaat sudah dijelaskan juga oleh saudari Nisa, sudah diterangkan dengan detail tadi. Mungkin saya akan menambahkan salah satu manfaat dari adanya ikhtilaf itu sebagaimana yang saya dapatkan dari ceramah Gus Baha misalnya. Ikhtilaf itu yang dikatakan al-ikhtilafu ar-rahmah ya, ikhtilaf perbedaan pendapat dalam umatku itu adalah rahmat gitu. Nah, Gus Baha memberikan satu logika dengan adanya ikhtilaf itu hukum Islam itu bisa terjaga keabadiannya gitu. Misalnya gini, misalnya yang umum kita perselisihkan kan tentang misalnya kunut gitu. Itu kan seringkali menjadi satu perdebatan, satu ikhtilaf gitu. Padahal dengan adanya NU yang senantiasa mengamalkan sholat sunnah dengan kunut, oleh karena itu maka sunnah Rasulullah itu akan senantiasa terjaga gitu. Coba bayangkan kalau misalnya nggak ada NU, mungkin sholat sunnah kesunahan kunut mungkin sudah hilang dari bumi di Indonesia gitu. Atau sebaliknya di Indonesia misalnya NU semua gitu, maka orang sholat subuh pakai kunut semua, maka nanti hukum sholat subuh nanti bisa jadi wajib. Sehingga dengan adanya dengan adanya ikhtilaf ini, maka sunnah Rasul nggak hilang dan status hukumnya tetap terjaga gitu. Dan juga di dalam sejarah misalnya ketika terjadi ikhtilaf, lalu ada satu perkara yang dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya tentang satu masalah, saya agak lupa, tapi kalimatnya saya ingat bahwa Umar bin Abdul Aziz justru mengatakan, aku justru sangat bahagia karena para sahabat dulu saling berikhtilaf. Andai kata zaman dahulu mereka tidak berselisih, kata Umar bin Abdul Aziz, maka hari ini kita tidak punya pilihan. Maka dengan adanya ikhtilaf itu justru akan menjadikan satu kemudahan buat kita, dan ini adalah yang disebut dengan rahmat. Ya. Kemudian hakikat dari ikhtilaf itu sudah dijelaskan juga dan metode juga sudah dijelaskan. Untuk itu mungkin sekarang kita bisa tanya jawab, berdiskusi, atau ada yang mengkritisi, ada yang bertanya, ya mungkin kita bisa mulai kepada teman-teman yang ingin mengajukan kritik, pertanyaan, atau apapun. Salman bisa dibantu. Pak cek.
Baik, di sini ada beberapa teman-teman yang akan bertanya. Tentunya nanti tinggal di pengembangan yang lain juga sangat diperkenankan. Pertama Saudara Abdul Muiz, kemudian Saudari Putri Novianti, Saudari Siti Fatimah, Saudari Nur Aini. Silakan boleh diutarakan, sampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mau tanya ya. Baik, Dalam baik. masalah ikhtilaf, ada sebuah hadis yang mengatakan inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawatil a'dhar. Bisa dipahami atau bisa dicatat? Inna ummati la tajtami'u ala dolalatin. Umatku itu tidak akan kumpul dalam satu kesesatan, tidak mungkin. Sudah jaminan dari Rasulullah itu ya. Tidak mungkin umatku sesat itu, maksudnya mayoritas sesat tidak mungkin. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawaitil a'dham. Apabila kamu melihat perbedaan ikhtilaf, fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisawatil a'dham kelawan golongan al-'azami kang apa? Al-'azam kang gede. Jadi di saat kita melihat perbedaan, maka kita hendaknya memilih golongan yang mayoritas. Bisa dipahami, Pak? Ya. Hadis di atas. Lah, itu batasan sawadil a'dham itu gimana? Soalnya kalau sawadil a'dham golongan mayoritas, itu kalau ditetapkan di Indonesia itu seakan-akan NU paling sesuai dengan hadis itu, kan mayoritas ya. Tapi nanti berbalik, Pak, kalau ada di Iran kan Syiah yang terbesar. Kan jadi kan kayak gimana batasannya atau penerapannya bisawatil a'dham di situ gimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama sudah tercatat ya, Saudari Khairunisa dan Saudara Naga. Silakan. Ya. 4 pertanyaan lagi dari Putri Novianti, Siti Fatimah, Nuraini, Idaul Hasanah. Siapa dulu? Siti Fatimah. Halo? Suaranya nggak masuk. Headsetnya coba dilepas atau mungkin. Nggak pakai headset. Nah, itu sudah tuh, tapi agak kecil ya suaranya. Halo, kedengaran atau enggak? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjembatani sebuah ikhtilaf di dalam sebuah ibadah agar tidak terjadi suatu persinggungan di antara masyarakat, agar pandangan masyarakat terhadap ikhtilaf itu menjadi suatu pandangan pembelajaran, bisa dimengerti. Untuk pemakalah. Tunggu sebentar. Cara menjembatani ya antara. Ya. Cara menjembatani sebuah ikhtilaf di dalam sebuah ibadah agar tidak terjadi suatu persinggungan di antara masyarakat. Tapi jadi pembelajarannya gimana? Iya. Bagaimana, Khairunisa, Saudara Naga? Ya. Poinnya sudah dicatat. Ya. Bagaimana menjembatani ikhtilaf dalam ibadah agar tidak terjadi persinggungan dalam masyarakat gitu ya? Iya. Iya. Akan tapi menjadi agar pelajaran ya. Masyarakat itu. Halo? Agar pandangan masyarakat terhadap ikhtilaf itu menjadi suatu pembelajaran gitu. Ya.
Oke. Selanjutnya. Pertanyaan lanjutan, silakan. Nuraini dong. Oke, Nur, silakan Nuraini. Maaf Salman, nanya Bagaimana? dulu dong. Itu harus dijawab sama pemakalahnya atau boleh menambahkan nanti? Nanti boleh dikolaborasikan. Oke, Dikembangkan siap. boleh. Ya, dilengkapi. Silakan. Siap. Ya, boleh dari Nuraini dulu. Bagaimana Sangga boleh disangga jawaban pemakalah. Ya, bagaimana cara menyikapi ikhtilaf? Menyikapi ikhtilaf. Oke, lanjut. 2 pertanyaan lagi, Putri Novianti. Maaf, Putri Novianti dan Nidaul Hasanah. Ya. Boleh saya? Iya, silakan. Ya. Sangat dipersilakan. Ikhtilaf itu, perbedaan itu adanya cuma di Indonesia apa di negara lain, kayak contohnya di Arab Saudi, dia ada perbedaan juga nggak? Ya, terima kasih. Gimana Nidaul? Coba ulangi. Saya Kan kebanyakan yang perbedaan itu di Indonesia ya. Itu di luar negeri kayak contohnya di Arab Saudi, dia ada juga nggak perbedaan ikhtilaf gitu? Oke, si penanya akhir. Silakan. Putri Novianti. Gabung masih? Belum ada ya? Belum ada ya? Oke, mungkin nanti sambil menunggu bisa dijawab dulu oleh pemakalah. Ya, tadi berkaitan yang pertama pertanyaan Saudara Abdul Muish. Kemudian kedua juga tadi disampaikan ya oleh Saudari Nuraini, Siti Fatimah, Nuraini, kemudian Nidaul Hasanah. Ya, Umi. Khairunisa, silakan mau menjawab. Ya, mari. Pemakalah dulu kita. Saya mau menjawab pertanyaan Nuraini sedikit. Pertanyaannya bagaimana cara menyikapi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Di sini sikap kita untuk jika terjadi perbedaan pendapat, yaitu kita menyikapi dengan lapang dada atau apa yang orang berpendapat ya kita terima, agar adanya pendapat ini atau adanya ikhtilaf ini agar tidak ada permusuhan atau persaingan. Maka dengan itu kita mungkin dengan ada pendapat itu mungkin bisa ada jalan keluarnya atau jalan yang lebih baik. Itu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin yang lainnya bisa ditambahkan. Mungkin kok bisa ditambahkan. Ya. Baik, sebenarnya pertanyaan Siti Fatimah dengan Nuraini hampir mirip ya. Oleh karena itu sebenarnya sudah dijawab sekaligus tuh sama Saudari Khairunisa, bahwa kalau yang Siti Fatimah kan pertanyaannya bagaimana menjembatani ikhtilaf dalam ibadah agar tidak terjadi persinggungan dalam masyarakat, agar menjadi pembelajaran. Sebenarnya itu juga udah dijawab ya. Kemudian pertanyaan Nuraini adalah bagaimana cara menyikapi ikhtilaf gitu. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi ya dengan Saudari Khairunisa, saya hanya sedikit menambahkan bahwa untuk mensikapi itu semua ya tentunya dengan pembelajaran tadi. Dengan pembelajaran, dengan pendidikan,
supaya sebagaimana tadi juga sudah kita terangkan di mana faktor-faktor terjadinya ikhtilaf itu kan ada beberapa faktor itu. Nah, faktor-faktor itulah yang harus kita teliti juga supaya kita mendapat pelajaran sehingga dalam mensikapi perbedaan itu kita bisa pahami. Kemudian kita perlu juga untuk mencari logika-logika yang bisa kita bangun untuk diri kita sendiri, di mana salah satu logika Gus Baha tadi yang sudah saya terangkan juga bahwa dengan adanya ikhtilaf itu justru seharusnya kita bahagia gitu, sehingga agama ini menjadi selalu terjaga. Dengan adanya ikhtilaf, hukum-hukumnya yang tadinya sunnah nggak akan pernah menjadi wajib, dan dengan adanya ikhtilaf juga ibadah-ibadah itu tidak akan pernah hilang, sehingga benar kat dari saudari Khairunisa tadi ya, kita dengan menerima pendapat orang, kita melakukan pendidikan dan pelajaran gitu ya, dengan banyak diskusi gitu. Mungkin itu jawaban untuk saudari Nur Aini dan Siti Fatimah ya. Kemudian pertanyaan Nidaul Hasanah mungkin bisa dijawab maaf, juga ya. Saudara Naga, mungkin dari situ ada teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau melengkapi. Oh ya, Boleh menambahkan nggak? Oh, boleh sekali. Silakan. Saya mau menambahkan, sebenarnya ya sih pertanyaannya Siti Fatimah sama Nur Aini itu hampir mirip ya. Jadi kalau menurut saya sih yang jawaban Ica tadi benar. Apabila perselisihan terjadi antara ahlus sunnah, maka wajib baginya untuk bersabar terhadap ikhwan yang lain. Kenapa? Karena serta tidak melakukan tindakan yang memecah belah gitu. Walaupun kita melihat kebenaran itu pada satu pihak yang berselisih, tapi jika perselisihan di antara ahlus sunnah, kita pasti menginginkan yang hak gitu. Maka wajib bagi dia untuk bersabar dalam menghadapi yang berselisih gitu. Nah, kewajiban yang pertama adalah pertama bersabar. Yang kedua, menasehati pihak yang bersalah sambil berusaha semampunya untuk menyatukan kalimat di atas al-haq dan mendekatkan sudut pandang gitu. Kemudian berusaha untuk mengadakan islah antara ikhwan gitu. Islah atau ikhwah perbuatan yang paling utama gitu. Terus yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang menambah perpecahan dan perselisihan dengan menukil atau menyebarkan perkataan, tapi hendaklah memahami terlebih dahulu, tasabul atau meneliti, atau kita biasanya lebih mengenal dengan apa ya, kalau istilahnya itu dulu Pak, tabayun gitu, kita tabayun dulu gitu kan. Terus yang selanjutnya bersikap wasat atau netral di antara ahli gulub atau berlebihan yang menghitung atau membesar-besarkan setiap kesalahan serta menyebarkan kepada orang. Ya, bahkan mungkin menganggap sebagai ahlu bid'ah dan mengkafirkan gitu. Nah, kita sebaiknya tidak bersikap seperti itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah menjauhkan diri dari perselisihan. Jadi kita sebagai umat Islam lebih menghindarilah perselisihan, karena biasanya di dalam perselisihan itu terdapat fitnah, kejelekan, terus bersikap merasa dirinya lebih baik gitu. Nah, sebaiknya kita justru adalah mendamaikan, bukan malah jadi pemicu perselisihan gitu. Terus yang selainnya, jika melihat ada yang hak berada di satu pihak, maka hendaklah berlaku adil dalam menghukumi pihak yang lain gitu. Itu aja sih tambahannya. Jadi kita netral, tidak saya sedikit mau perpecahan atau perselisihan gitu, terus menasehati gitu. Jadi kita tidak malah menambah permasalahan ikhtilaf yang kecil, tapi kita besar-besarkan gitu. Kita justru mempersempit masalah gitu. Karena kan tadi yang dibahas setelah dibaca sama saudari pemakalah gitu kan, ada maksudnya ada batasan-batasan ikhtilaf gitu yang harus kita pahami gitu. Pada saat kita berikhtilaf itu,
kita harus batasi, ada batasan-batasan tertentu gitu dalam ikhtilaf itu. Terus saya sih hanya mau menambahkan tadi pertanyaan saudara siapa? Yang pertama tadi, Bapak siapa? Pak Muiz, nanti biar pemakalah dulu. Iya. Jawab, ya. Maaf, saya juga mau menyanggah sedikit Pak Naga. Tadi Pak Naga bilang berkaitan dengan berpendidikan ya. Ya, dengan berpendidikan atau belajar. Karena kan fenomena yang terjadi, maaf ya, di dunia maya, media sosial, YouTube. Nah, itu masih bahkan orang-orang yang memang ketersinggungannya terkait dengan perbedaan pendapat itu masih banyak. Ya, bahkan masih banyak yang saling menjatuhkan. Kalau kita berkaitan dengan berpendidikan, tadi yang Pak Naga bilang, ya, nyatanya di Indonesia aja ada yang terkait dengan wajib belajar 12 tahun. Itu wajib belajarnya. Gitu. Bahkan saya kalau memahami teman-teman yang memang sudah berpendidikan S1, masih ada yang fanatik terhadap ikhtilaf. Ya, atau mungkin bahkan menyalahkan. Tadi yang katanya berpendidikan. Nah, itu kan faktanya terpatahkan gitu, yang katanya pendidikan tapi dapat mentoleransikan gitu. Kalau jawaban dari Khairun Nisa, ya toleran, terus gini. Nah, itu bagaimana mensiasati dengan keadaan masyarakat. Tuh, terutama tadi yang pertanyaan saudari itu ya, yang pertama tuh setelah Pak Muiz. Makasih. Ya, untuk afirmasi kepada saudara Salman ya, bahwa kalau pendidikan itu nggak berhasil meredam itu semua, ya maka yang terjadi kehancuran. Maka pendidikan nggak boleh gagal. Gitu. Ya. Maaf, berarti hampir kalau melihat di kondisi berarti pendidikan yang menjadi standar di Indonesia 12 tahun, tapi nyatanya masih banyak yang sifat-sifat fanatisme atau perbedaan itu. Apakah itu bisa dikatakan ini yang rusak atau salah gimana? Entar dulu. Maaf. Ya, entar dulu. Pertama seperti itu. Itu garis tegasnya seperti itu, bahwa tidak ada cara lain untuk membuat kita itu bisa saling toleransi, kita bisa saling menerima pendapat yang lain, ya, bisa saling menerima ikhtilaf, itu kecuali dengan pendidikan. Karena kalau pendidikan nggak bisa, itu akan hancur. Jadi pendidikan nggak boleh gagal. Dan kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu yang kita lihat di ini, memang hal itu manusia itu punya emosi, manusia itu bisa dipancing. Orang secerdas apapun, orang sesabar apapun, kalau dia belum golongan Nabi itu masih bisa dipancing, gitu. Nah, yang terjadi seperti itu, pancingan-pancingan seperti itu nggak pernah surut, gitu. Saya sendiri apalagi dalam belajar pun saya pernah mengalami satu masa-masa di mana saya terlalu berpegang kepada satu sumber, gitu. Saya pernah mengalami itu, tapi ketika begitu saya mulai banyak mengenal macam-macam metode gitu, pembelajaran yang ada di Indonesia, sehingga saya bisa kemudian saya bisa pahami, ya saya bisa berubah gitu. Misalnya gini, kadang-kadang kan kita lucu ketika melihat ada orang misalnya malam Jumat baca Yasin dibilang bid'ah gitu kan. Tapi terus sunahnya apa? Sunahnya baca Al-Kahfi gitu misalnya. Ternyata Yasin itu salah satu surat dalam Al-Quran. Al-Kahfi juga satu surat dalam Al-Quran gitu. Kan kita nggak mungkin dong bisa mengatakan yang satu baca Yasin bid'ah, kemudian sunahnya Al-Kahfi gitu. Terus kemudian saya tarik, ternyata ada pesan penting antara di antara surat Yasin dengan surat Al-Kahfi. Pesan pentingnya itu misalnya yang paling kentara itu adalah bercerita tentang pemuda. Nah, yang hari ini yang sering kali banyak orang nggak memahami gitu. Seolah-olah ya yang diributin masalah status hukumnya saja. Padahal pesan pentingnya itu adalah tentang pemuda. Berbicara tentang Al-Kahfi adalah tentang pemuda yang masuk ke dalam goa. Berbicara tentang Yasin, pemuda yang datang dari ujung kota. Nah, itu kalau dikaji itu kan jadi sebenarnya surat Yasin dengan surat Al-Kahfi itu sedang membicarakan pemuda.
Apa yang harus mereka perbuat? Kenapa harus terjadi seperti itu? Itu dengan pembelajaran seperti itu, saya yakin kalau pendidikan itu dijalankan akan hilang itu yang namanya perselisihan gitu. Dan perbedaan itu nggak akan pernah bisa hilang dari permukaan. Maka perbedaan itu akan terus ada. Makanya dikatakan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah gitu. Dan terus kita jaga, kita syukuri. Dengan adanya perbedaan itu bukannya menjadikan alasan kita untuk berkelahi, bertengkar gitu. Perbedaan itu justru karena udah dikatakan rahmat ya harus kita syukuri. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita nggak mensyukuri perbedaan itu, malah justru kita kufuri, kita ingkari, ya kita akan mendapatkan azab nanti sama Allah, kan begitu ayatnya. Kira-kira seperti itu Salman. Mungkin bisa ada sanggahan lagi? Boleh nambahin kok? Iya boleh, Mbak. Kalau menurut saya sih apa yang disampaikan sama Kokoh itu sudah benar ya, Man, ya, maksudnya gini, pendidikan itu mempengaruhi gitu. Kenapa mempengaruhi? Karena biasanya orang yang berpendidikan, beda ya orang yang berpendidikan dengan orang yang berilmu gitu kan. Nah, kenapa? Karena orang yang pintar itu juga belum tentu gitu kan, dia bisa paham gitu tentang ikhtilaf, atau bahkan justru kebanyakan pada saat ini justru orang yang pintar-pintar itu malah yang membuat perselisihan atau memperuncing perselisihan gitu. Kenapa? Karena saking kepinterannya dia gitu, dia kebanyakan menggunakan ilmunya dia untuk membela yang menurut dia menguntungkan dia gitu. Tapi kalau orang berilmu atau berpendidikan itu pasti dia tahu gitu batasannya, tahu hukumnya gitu. Jadi yang dimaksud Kokoh ini berpendidikan itu maksudnya dia itu orang berilmu gitu, beda dengan orang pintar gitu. Kalau menurut saya sih gitu, mungkin menjurusnya ke orang yang berilmu itu maksudnya orang yang benar-benar memahami apa yang dia pelajari gitu. Misalnya seorang guru agama, ya dia pasti lebih paham gimana caranya mendidik peserta didik gitu kan, untuk memahami gitu kan ilmu tentang agama. Atau misalnya guru matematika, nah dia gimana cara menjelaskan pelajaran tentang matematika, karena dia ilmunya yang benar memang ilmunya ilmu matematika gitu, tapi tidak dengan dia bisa menghitung. Dengan orang yang pintar matematika dengan orang yang berhitung itu akan berbeda sudut pandangnya gitu. Contohnya sih seperti itu gitu. Tapi kalau dia berilmu, dia akan paham pada saat dia membuat statement atau dia melakukan suatu tindakan gitu, dia udah paham, oh ini hukumnya kemana, akan menjurus ke seperti apa gitu. Beda dengan orang yang pinter. Padahal orang yang pinter, padahal posisinya dia itu salah, tapi karena dia saking pinter, dia bisa memutarbalikkan fakta gitu. Itu sih. Kalau begitu Lebih pendapat tergantung pendapatan, Po. Pendapat tergantung pendapatan. Oke, mungkin cukup ya di bahasan itu biar kita bisa beralih ke pertanyaan yang lain. Boleh? Saudara Naga atau Veronica dari pertanyaan yang lain tadi bisa dijawab. Mungkin Saudara Putri bisa mengajukan pertanyaan. Saudara Wati termasuk yang ditunjuk untuk mendapatkan door prize, Putri. Disampaikan. Termasuk orang yang terpilih. Oke, sambil gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mil, sehat Bu Mil. Wati mau bertanya. Aduh, nervous banget. Yang mau dapat door prize nervous. Oh, waktu SD, Wati tuh pas praktek sholat bacaannya beda sendiri kok. Ya. Kalau mau baitnya. Contohnya doa iftitah kan. Ya, doa iftitahnya tuh semua teman-teman Allahu Akbar kabiro. Wati Allahumma bait ini kok. Jadi bingung kan. Nah, terus menurut pendapat Koko sama Ica, nanti kita nih jadi guru PAI itu menghadapi siswa yang berbeda bacaan sholat tuh gimana kok?
Kasih. Baik, makasih. Kalau dari Ica bisa dijawab. Pertanyaannya nih menggelitik nih. Anak SD. Ya. Ini harus bagus. perbedaan mazhab nih, bukan ini. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama lagi ya, bagaimana mensikapi terus kan ya? Tapi ini SD pertanyaannya ya. Iya. Bagaimana mensikapi ya? Sebenarnya ya tadi intinya pendidikan, bahwa informasi tentang apapun yang kita ketahui ya harus kita transfer kepada peserta didik ya. Karena bacaan iftitah itu sebagaimana kita ketahui kan banyak memang gitu. Kemudian jadi kita bisa memberikan pilihan kepada mereka gitu. Bisa memberikan pilihan kepada mereka, nggak harus baku, harus seperti ini gitu. Ya. Karena satu yang misalnya gini, saya pernah mengalami satu keadaan gitu. Saya pernah pergi umroh ya. Itu ada satu fenomena yang saya itu senang sekali ya, kalau ngelihat orang itu sholat tuh duduk tawaruk gitu. Jadi duduk tahiyat terakhir itu kan kalau kita di Indonesia itu kan kebanyakan duduknya tawaruk. Artinya kaki kiri itu disilangkan ke kanan gitu. Karena kalau kita pergi ke umroh itu yang melakukan duduk tawaruk di tahiyat terakhir itu cuma yang saya tahu pada saat itu, kalau nggak dari Indonesia, Malaysia gitu. Selainnya itu duduknya iftiros, walaupun tahiyat terakhir gitu. Sehingga ketika saya berada di sana, ketika saya ngelihat orang-orang yang sholatnya itu tawaruk, itu saya merasa, wah ini orang satu negara sama saya gitu. Kalau nggak Indonesia itu pasti Malaysia, walaupun Malaysia satu rumpun gitu. Nah kadang-kadang ikatan emosional itu yang mungkin akan muncul ketika kita terjadi penyeragaman gitu. Misalnya kalau kita baca iftitah saja, iftitah itu mungkin kalau di Indonesia kan kalau mungkin pakai Allahumma baik ini mungkin akan mengarah, oh ini Muhammadiyah nih gitu. Kalau pakai Allah Akbar kabira, oh mungkin nih NU nih gitu. Itu hanya sekedar lebih kepada mempererat ikatan antara hubungan emosional ormas aja gitu. Tapi secara kepada pendidikan tentu kita harus kasih tahu lah, kita informasikan bahwa doa iftitah itu enggak satu atau dua saja, tapi banyak gitu. Mungkin itu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh saudari Khairunisa dan teman-teman yang lain. Boleh nggak kok nambahin kok? Boleh. Wati, justru saya dulu waktu SMA juga sama kayak gitu. Jadi kebetulan guru agama. Kalau di SMA kan nggak ada guru ini ya, ada nggak apa. Jadi PAI cuma satu aja gitu kan. Kebetulan dia memang pahamnya Muhammadiyah gitu. Dia mengajarkan Allahumma bait gitu kan. Yang lain ini mereka teman-teman ikutin nih. Tapi pas giliran praktek saya sendiri nggak mau. Jadi saya pakainya Allah Akbar kabiro gitu kan. Di situ dia tahu gitu, maksudnya dia tahu kalau kita itu beda paham gitu kan, maksudnya karena dari Allahumma bait sama, tapi dia tetap menilai dengan objektif gitu. Nah di situ menurut saya bisa belajar gitu, walaupun yang tadi ada ikhtilaf atau perbedaan, tapi dia tidak memperuncing perbedaan itu gitu, tapi dia oh ya udah, dia dengan pahamnya dia, saya dengan pahamnya saya, asalkan itu memang
memang sesuai gitu dengan syariatnya. Jadi dia ya dilanjutkan gitu. Jadi saya juga nggak merasa minder, dia pun nggak memojokkan gitu. Ya itu yang dibilang sama-sama legowo gitu. Itu sih. Nah, jadi nanti pada saat kita mungkin jadi guru agama atau guru PAI diposisikan seperti itu ya silakan gitu. Maksudnya kita berlegowo aja. Mungkin dia pahamnya Muhammadiyah gitu. Dia menggunakan Allahumma bait gitu kan. Kayak gitu aja sih. Asalkan bacanya benar. Kecuali pada saat itu dia bacanya bacaan yang lain ya, kalimat yang lain yang nggak kita tahu gitu kan, yang ada hukumnya. Nah itu baru bisa kita tegur gitu. Oke, baik, makasih Saudara Siti Daria. Mungkin saya mau sharing sedikit, boleh Pak Naga? Boleh ya. Karena kan tadi kasusnya anak SD ya. Kalau yang saya pahami kurikulum yang terkait di bacaan takbiratul ihram itu di kelas 2 SD. Ya, sedang prakteknya di semester 2 kalau nggak salah. Itu bacaan-bacaan sholatnya. Nah, kalau menurut saya cara menghadapinya ya mungkin tadi betul pendidikan ya, pembelajaran, kemudian toleran. Ya mungkin kalau tingkat-tingkat SD kayaknya ini caranya ada yang harus dipahamkan gitu karena kelas 2. Karena saya juga ada murid yang bacaannya agak beda gitu. Nah, pertama tentu kita komunikasikan sama orang tua gitu. Jadi biar nantinya nggak terjadi perselisihan. Gitu. Dan kita punya dasar, kita bantu dengan standar yang ada di buku gitu. Buku kan pasti kita udah punya standar gitu. Nah, itu kita arahkan, tapi tetap semuanya kembali lagi ke kebijakan orang tua gitu atau si anak. Ketika membaca, apakah menggunakan Allahu Akbar atau Allahumma ba'id. Ya, itu. Karena kan anak apalagi kelas 2 ketika beda praktek, wah takutnya psikolognya itu bermasalah gitu kan. Dia ngerasa apa nih gitu. Nah, itu mungkin sarannya salah satunya kita komunikasikan 2 arah dengan orang tua, kemudian kita berikan catatan dari buku standar yang kita gunakan gitu, dasarnya di mana, kemudian juga kita berikan pemahaman juga ke anak gitu. Nah, tadi memperluas cakrawala anak ya dengan versinya karena kelas 2 gitu. Kelas 2 kan masih seneng-senengnya main gitu, kalau beda tuh dia gimana gitu, takutnya merasa dikecilkan akhirnya nggak masuk, pindah kan bahaya. Ya, makasih, saling sharing aja itu. Terima kasih Asalman. Selanjutnya sebentar, saya mau masuk dulu. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan pembacaan doa iftitah itu memang di SD ya, memang banyak kan di SD. Kalau anak-anak kita mungkin bersekolah di sekolah Muhammadiyah, itu yakinlah Allahumma ba'id baini wa baina itu. Apalagi misalnya Pak Naga ngajar di sekolah Muhammadiyah, walaupun bacaan Allah Akbar kabiro itu tetap dianjurkan mengajarkan Allahumma ba'id. Jadi kaburo maktaninallah. Jadi kita berpaham Allah Akbar kabiro karena buku pakai Allahumma ba'id, dan itu berkaitan dengan apa yang diujikan nanti Allahumma ba'id. Jadi saya ingin tambahkan, bukan siswa aja, bukan orang tua aja yang harus diajak toleransi. Kita sama diri sendiri juga harus bertoleransi. Bagaimana kita menyelesaikan? Jangan sampai kita mengajari orang untuk bertoleransi, hargai. Tapi dengan diri sendiri kita malah egois, nggak kendor, nggak fleksibel dengan bacaan doa iftitah itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri, bacaan doa iftitah itu kan bersumber dari hadis yang sahih semuanya. Namun kan kita mengambil ada doa yang kita segemari kan gitu ya. Itu kan doa ya, sholat itu kan doa. Ada doa yang kita gemari, itu yang sering kita baca. Misalkan ada seseorang yang suka membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena dia terinspirasi, mungkin dia selama ini mengalami kesusahan, dia terinspirasi dengan doanya, doa Nabi Yunus. Satu lagi terinspirasi karena dia susah berinteraksi, maka dia baca doa-doa Nabi Musa, ya kan? Jadi Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri. Jadi
sebenarnya itu pilihan doa mana yang paling digemari. Nah, Allah doa iftitah itu kan doa sebenarnya, doa Allahumma ba'id, Allah akbar kabir dan sebagainya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kan gitu ya. Sama kayak mau Ramadan nih, Pak Naga. Kalau mau cepat pulang sholat tarawih, sholatnya sholat di Masjid Muhammadiyah 11 rakaat. Tapi kalau mau lama nih sama Pak Muiz, sholat di Masjid NU 23 gitu kan. Ada yang 36. Artinya kan kita juga harus fleksibel pada diri kita sendiri. Atau juga gini, Salman. Mau cepat lebaran duluan, ya kita lihat siapa yang duluan nih, hisab atau ru'yah. Jadi kadang Ramadannya, aku ikut Ramadan yang paling lama mulainya, awal puasanya. Orang udah puasa hari ini. Kita puasa lusa. Pas mau lebarannya, pilih mana yang paling cepat. Artinya apa? Itu kan cabang furu'yah. Jadi kita harus objektif juga. Jangan sampai kita mengajari orang untuk bertoleransi, untuk menghargai. Tapi kita sendiri kan tentu ada pertenangan ya, kayak di drama-drama itu ya. Ada malaikat putih, ada malaikat hitam ya. Ada diri sendiri tuh saling berbicara dalam diri kita. Dinil, kamu baca apa nih? Iftitah apa yang dibaca? Apa ya? Betul kata Bu Daria tadi. Jangan sampai kita gak jadi sholat karena pilih ini akbar kabir atau Allah ba'id. Sholat aja kan itu. Walaupun gak dibaca juga kan yang wajib kan Al-Fatihah. Namun kan kita tambahkan supaya dapat banyak pahala seperti itu. Begitu ya, saya ingin lengkapin uraiannya tadi yang biar sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, Saudari Nisa, mungkin bisa dijawab. Untuk Pak Muiz mungkin agak belakangan nih, agak berat ini pertanyaannya nih. Iya benar. Mungkin saya mau jawab pertanyaan Midaul Hasanah. Ya. Yang apakah ikhtilaf terjadi di Indonesia saja atau di luar juga terjadi ikhtilaf itu. Nah, perlu kita pahami bahwasanya kan setiap orang itu mempunyai pemikiran berbeda-beda ya. Mempunyai pendapat berbeda-beda seperti sekarang gitu kita berdiskusi mempunyai pendapat berbeda. Jadi bisa kemungkinan di luar sana juga mereka menghadapi ikhtilaf perbedaan hukum Islam seperti itu. Ya. Mungkin kurang lebihnya bisa ditambahkan. Saudari Nida bisa terima ya? Memang Mbak, kalau Indonesia pernah luar negeri apa? Tadi kalimatnya ada kemungkinan Pak Muiz. Masih zone. Mungkin teman-teman yang udah sering keliling boleh sharing. Yang punya many experience. Baik, kalau perbedaan ya kalau kita pakai logika statistik itu kalau di Indonesia ada perbedaan, kemudian ya di luar negeri itu pasti ada perbedaan juga gitu. Jadi kalau misalnya dari logika statistik itu kan ketika kita ngambil satu sampel itu bisa kita berlakukan di tempat-tempat yang lain juga gitu. Ketika dalam konteks berbicara tentang perbedaannya aja ya gitu. Mungkin seperti itu gitu. Jadi kemungkinan ini aja gitu. Perbedaan itu ada gitu. Misalnya dari sisi sejarah kita lihat bahwa Imam Malik ketika berdialog dengan muridnya Imam Syafi'i juga pernah berdebat, pernah ada perbedaan-perbedaan gitu. Juga dengan imam-imam yang lain gitu. Dari situ juga kita bisa jadi bisa beranalogi bahwa dalam jangka waktu yang dulu saja mereka orang-orang hebat bisa terjadi perbedaan-perbedaan, otomatis di kita pun akan ada perbedaan-perbedaan itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, atau ada yang ingin menambahkan? Ya, saya masuklah.
biar rame Ya. Pak Muiz ini. Pertama, mayoritas. Kalau kita diskusi dengan teman-teman, ya, jadi manakah yang lebih banyak ormasnya, NU atau Muhammadiyah? Nah, gitu. Masing-masing ormas ini punya daya klaim yang tinggi, gitu ya. Jadi kalau Muhammadiyah bilang karena punya sekolah yang banyak dan punya mahasiswa yang banyak, maka mungkin dia bisa bilang, oh mayoritas Muhammadiyah. Dan juga seperti itu. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini karena informasinya ketika saya berinteraksi dengan Ketua Nahdlatul Ulama cabang Turki, Gus Munji. Dia senior saya di kampus Marmara. Kita sering, saya juniornya, jadi kita sering diskusi, kita sering bicara tentang Indonesia. Gimana dinilai katanya kan? Coba siapa yang paling besar? Mana paling besar pasukan Muhammadiyah atau NU? Umumnya sih NU, saya bilang seperti itu. Woi, belum tentu Mas, kata dia, belum tentu. Walaupun saya NU, tapi kita juga klaim-klaim juga katanya kan. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah itu menurut saya. Apakah mayoritas NU atau Muhammadiyah? Rasanya dua organisasi itu kalau kata salah seorang pemikir di Indonesia, NU dan Muhammadiyah itu ibarat sayap burung. Jadi ini kita bicara tentang ormas ya, tanpa mengecualikan ormas yang lain, itu ya. Jadi dua ormas ini berdiri sebelum adanya Indonesia ada. Nah, sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Jadi benteng pertahanan Indonesia ini diletakkan di dua ormas ini. Ketika NU lemah, Muhammadiyah kuat, burung nggak bisa terbang. Itu juga sebaliknya. Ketika Muhammadiyah lemah, NU nggak bisa terbang. Itu analogi pertama. Analogi kedua, seperti lagunya Tulus. Kita bagaikan sepasang sepatu. Gitu kan. Apa itu ya? Tak mungkin bersama, tak mungkin bersatu. Gitu. Kita nggak mungkin bersama dan tak mungkin bersatu, tapi kita harus bisa berjalan. Nggak mungkin kaki itu jalan dua langkah, berdua kanan-kanan. Maksudnya kanan kiri berjalan bersamaan, lompat. Nggak mungkin. Jadi harus ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di belakang, ada yang di depan. Itu pembukanya. Lalu bagaimana tentang kaitan pengikutnya? Lagi-lagi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kemarin, kita lebih nyaman di mana? Kalau menurut saya sih, kalau saya nyaman di Persis, monggo, Pak Naga Persis. Kalau Pak Muiz, Bang Salman lebih suka di NU, ya monggo, silakan di NU. Kalau misalkan Nidaul, Allahumma ba'id, suka nyaman di Muhammadiyah, ya monggo, lanjut di Muhammadiyah. Yang salah itu yang keluar dari batasan-batasan Al-Quran hadis. Nah, apakah ada batasannya ketika mayoritas di Indonesia berarti harus ikut Imam Syafi'i semuanya? Kan gitu ya, karena semuanya di Indonesia kalau kita bilang hampir dikatakan ya mirip dengan pemahaman Imam Syafi'i. Lalu bagaimana ketika di Turki, ketika semuanya bermazhab Hanafi, ketika mereka masuk ke Indonesia atau keluar dari negaranya, lalu dia melepaskan pengamalan ibadahnya untuk mengamalkan mazhab yang lain, lagi-lagi itu batasannya pada kita sendiri. Jadi ada pada kondisi tertentu kita bisa, saya ambil, seseorang bisa menggabungkan beberapa mazhab ketika di negara itu. Tentu kenyamanan, kelokalan, dan keamanan dan kemudahan dia melaksanakan sesuai mazhabnya mungkin lebih mudah
dibanding kayak kami-kami ini yang berangkat ke luar negeri berbeda mazhab sebelumnya. Maka kita harus mencoba mentolerir. Ada mazhab-mazhab yang mungkin kita lepaskan dan kita menerima beberapa pemahaman mazhab yang lain. Jadi batasannya sejauh mana kita bisa mentolerir, kita bisa mengikuti mazhab baru dan meninggalkan mazhab sebelumnya. Saya rasa ini belum puas rasa Pak Muiz. Namun kaitannya kan ditanyakan gimana tentang perbandingan Iran ya. Iran sendiri juga saya bilang, teman-teman saya juga banyak dari Iran. Mungkin saya sudah sampaikan ya di kelas ini. Saya lebih suka berteman sama orang Iran daripada orang Arab Saudi, orang Arab ya. Menurut saya orang Iran itu lebih menghormati pertemanan dibanding orang Arab. Karena biasanya orang Arab nepotismenya tinggi sekali dengan orang Arab itu. Tapi kalau orang Iran, dia sangat welcome dengan kita. Hal ini juga diperkuat dengan dosen saya dulu mengatakan di UIN Jakarta. Ya, dia bukan barisan sekuler tentunya. Dan juga bukan bagian dari yang menikahkan orang berbeda agama tentunya. Lagi-lagi viral beberapa hari ini ya, dosen UIN Jakarta. Nah, dosen saya ini dosen sejarah peradaban Islam, dia profesor, dia pernah kerja di Arab Saudi, kerja kantoran. Jadi dia bercerita tentang pengalaman hidupnya. Sehebat apapun kita bekerja, seprofesionalitas pun apapun kita bekerja di Arab Saudi, kita gak dipandang dibanding orang asli pribumi. Nah, jadi itu pengalaman dia bekerja selama berapa tahun gitu di Arab Saudi. Jadi dia ceritakan kepada kita. Dan itu sebelumnya saya nggak percaya. Namun ketika saya di sini berinteraksi, lebih nyaman mungkin dengan orang yang di luar. Karena memang interaksinya beda, polanya beda. Gitu. Dan mungkin boleh dikatakan, kenapa Nabi Muhammad itu ada di Mekah. Karena mungkin perilaku orang Timur Tengah itu memang harus diperbaiki dulu dibanding orang Indonesia. Gitu. Kalau Indonesia, Nabi Muhammad di Indonesia aman, mulia Nabi Muhammad. Karena nggak perlu diajari orang Jawa, mau nurut semuanya. Orang Arab, Badui lagi kan dibilangi juga nyolot kan gitu. Jadi itu mungkin Allah ya, ini kita nggak tahu. Nanti mungkin kalau kita meninggal semua, kita tanya kepada Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad itu turun di Mekah? Gitu. Tapi kalau beberapa orang antropologi bilang, karena karakter orang Arab itu keras-keras. Nah, kemana-mana ini penjelasannya. Karena pertanyaan Pak Muiz komprehensif, jadi saya coba cabang-cabangkan. Jadi, kembali ya, batasan itu menurut saya bukan kepada mayoritasnya, tapi batasan pelaksanaan kita mengikuti suatu mazhab itu sejauh mana kita mentolerir diri kita saat kita tetap memakai ataupun melepaskan mazhab kita. Nah gitu. Toh mazhab bukan agama, lagi-lagi. Demikian kali ya. Oke, baik. Dari Pak Naga mungkin ada mau ditambahkan, Saudara Naga Kunadi atau Khairunisa? Saya kira udah cukup bisa di ini. Mungkin kalau ada sanggahan dari Pak Muiz gitu ya. Oke, mungkin saya mau coba sharing Pak Muiz ya. Iya. Boleh. Kalau tadi dari yang hadis Pak Muiz sampaikan, sepemahaman saya gitu ya. Mungkin yang diambil itu secara global ya, mayoritas secara global dunia gitu. Jadi mayoritas di sini kan pasti banyak penganut dari yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah, mazhab, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal gitu. Mungkin jadi bukan mayoritas per wilayah atau per negara gitu.
tadi yang mungkin di bagian wilayah atau bagian negara Iran khususnya. Tapi kalau yang saya pahami, mungkin mayoritas di sini yang tidak tersesat gitu. Yang inna ummati, saya juga baru dengar nih, ya la tajtami ala dolalah gitu. Terus tadi yang bagian akhirnya ada al-azamnya itu. Nah, mungkin yang saya pahami itu. Jadi secara mayoritasnya ini secara keseluruhan, secara internasional, yang mana insya Allah akan berikan perlindungan dari yang namanya ketersesatan itu. Nah, kalau kita pahami kan secara internasional itu berarti yang diajarkan oleh Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Atau mungkin mau disanggah, silakan. Memang kalau yang saya tahu ini hadis ini ya nggak berdiri sendiri ya. Hadis ini dalam memahaminya saya juga udah agak lupa, nggak berdiri sendiri, artinya ada hadis-hadis pendukung lain nih untuk menetapkan batasan-batasannya gitu. Di mana salah satunya itu ya, yang a'zamu itu golongan mayoritas itu golongan orang-orang yang berjamaah gitu. Makanya kita memiliki slogan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bahwa al-jamaah itu adalah bukan hanya kumpulan banyak orang gitu. Ya, kita beramai-ramai sholat, ratusan orang sholat gitu, kalau nggak ada satu orang yang jadi imam nggak bisa disebut sholat jamaah gitu. Artinya berjamaah itu benar-benar sebuah kelompok yang memang terstruktur, terpimpin, terbimbing gitu. Dan walaupun nanti misalnya dalam bentuknya kita misalnya kan terpecah, misalnya ada NU, ada Muhammadiyah gitu, tapi tetap kita dikatakan sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Dan ketika ada hadis juga, hadisnya kan mengatakan bahwa sataftariku ummati, akan berpecah umatku gitu kan, ala salasin wasab'in, jadi 73 golongan. Tapi kan awalnya juga udah disebut dengan sataftariku ummati, umatku gitu. Walaupun pecah belah tapi umatku, tapi ya batasannya tetap bahwa yang mayoritas itu adalah orang-orang yang memang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gitu. Itu yang bisa saya pahami gitu. Coba saya boleh menambahkan, coba Pak Mu'id. Ya, boleh sekali. Hadisnya tadi apa Pak? Hadisnya saya nggak hafal, bahwa kalau secara redaksi dikatakan umatku tidak akan bersepakat ya dalam kesesatan gitu. Maka apabila kalian menjumpainya kira-kira begitu, maka kalian disuruh berpegang kepada yang mayoritas gitu. Nah, kemudian pertanyaannya oleh Pak Muiz, sampai mana batasan-batasan kita itu harus berpegang kepada mayoritas ya. Karena kalau di Indonesia mayoritasnya ya Ahlussunnah. Bagaimana dengan di Iran misalnya? Mayoritasnya kan orang Syiah gitu. Nah, batasannya yang ditanya sampai mana gitu. Kira-kira itu Pak Muiz. Gini Pak. Mungkin ada ya. Kalau masalah untuk kalimat yang terakhir yang tadi disebutkan, yang digarisbawahi Pak Muiz tentang al-azam ya, al-admu, itu sebenarnya pembahasan ikhtilaf ulama itu banyak Pak di situ golong-golongannya. Kalau mau selamat, saya teringat dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau beliau menerangkan dalam kitab kalau nggak salah jilid 2 apa jilid 1 gitu. Beliau menerangkan kalau seandainya seseorang berikhtilaf dalam suatu masalah, yang pertama maka diambillah jalan tengahnya gitu. Jalan tengahnya yang pertama kita melihat dulu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seandainya di situ tidak ada kesepakatan, berikhtilaf terus gitu kan dalam pendapatnya, kita lihat pendapat para ijma ulama gitu, nggak dapat juga
kita larikan ke ijtihad para sahabat. Tidak dapat juga, itu kan nggak sepakat lagi, nggak yakin lagi, kita ambil dari para kias-kias yang telah ditetapkan, yaitu kias para sahabat atau kias para tabiin. Kalau nggak dapat lagi, kita ambil para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Kita bandingkan, Pak, gitu. Al-azmu itu sebenarnya banyak, Pak, tapi golongan yang akan selamat dalam al-ikhtilaf ini yaitu adalah golongan yaitu at-tabayyun, kalau nggak salah, at-tabayyun bil ijtihad wa, kalau nggak salah saya dalam fikih ikhtilaf fikih ya, itu golongan-golongan yang akan selamat itu golongan-golongan yang toleran, Pak, gitu. Toleran, jadi tidak menyalahkan satu sama yang lainnya, gitu. Dan juga banyak contohnya para imam Syafi'i, jika kalian mendapatkanku dalam kesalahan, maka segeralah mengambil pendapat yang kuat, gitu, dari pendapat-pendapat para ulama telah melakukan fatwanya. Jadi gitu, Pak, kalau saya melihat ujungnya al-azmu ini, emang asli syarah dalam hadis ini itu golongan al-ijtimaiyah, Pak, gitu. Al-majmu'ah. Jadi golongan-golongan yang kesepakatannya itu tidak memperpecah itu umat, Pak. Itu saja, Pak, mungkin. Terima kasih. Ya. Mungkin ada sanggahan dari Pak Muiz. Saya enggak mau nyangga. Saya sebenarnya pertanyaan ada dua tadi. Sebenarnya yang seharusnya saya tanyakan itu yang pertama. Dalam satu hadis itu biar memang sengaja yang saya lempar kedua dulu biar melebar dulu. Jadi saya sekarang perkecil ya biar enggak melebar. Sebenarnya dalam hadis wa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawatil a'dzam. Pertanyaan pertama itu di garis bawah ikhtilafan itu di bab apa gitu dulu. Sebenarnya nanti bisawatil a'dzam itu akan terjawab dengan sendirinya kalau ikhtilafan sendiri itu terjawab sebetulnya. Makanya saya mohon maaf saya ngelempar sawatil a'dzam dulu biar rame dulu tadi. Yang saya pertanyakan adalah ikhtilafan di situ fi bab apa? Akidah, apa fikih, apa dan sebagainya gitu. Inna ummati la tajtami'u fi dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawatil a'dzam. Jadi sebenarnya sawatil a'dzam tadi akan terjawab kalau ikhtilafan di situ bisa dijelaskan dulu. Kalau sampai enggak mau menjelaskan, tolong jelaskan dulu ikhtilafan di situ di bab apa dulu. Oh, siap, Pak. Gini, Pak. Kalau sarah yang ini kan, yang tadi kan tentang al-azam ya, Pak. Kalau ikhtilaf ini tadi saya baca sekilas tentang syarahnya itu ikhtilaf dalam fikih, Pak. Ikhtilaf ini dalam fikih, bukan dalam akidah. Itu. Kalau ikhtilaf dalam akidah jelas, gitu kan. Gitu kan, cuma titik dah gitu. Kalau dalam fikih, nah disitulah Pak permasalahannya, gitu. Kalau masalah fikih, ya kemarin Pak, nanti kita ribut lagi Pak. Kita Pak itu aja. Terima kasih Pak. Iya. Betul. Kalau ikhtilafan situ kita maknai ikhtilaf fi babil fikih ya akan melebar dan tidak akan ada hentinya. Cuma kalau konteksnya dalam fi babil akidah, maka itu sudah jelas. Sekarang konteksnya dalam dunia ini di antara 73, itu yang terbesar kan jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ada yang
katakanlah setengah-setengah abangan apa-apa termasuk dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah bisa itu jelas. Kalau makanya sebenarnya saya tanyakan ikhtilafan itu fi babil akidah apa fi babil fikih ya gitu. Kalau Mas Ilyas fi babil fikih ya mohon saya diberikan takbirnya dari mana gitu. Kalau untuk masalah takbir Pak, gini. Kalau untuk itu kalimat itu kan gini Pak, itu satu kesatuan, ya kan? Ikhtilaf itu dalam konteksnya ikhtilaf. Ikhtilafun apa ikhtilafan Pak bacanya? Tadi saya dengarnya ikhtilafan. Ikhtilafan. Faida ra'aitum ikhtilafan. Maksud kan? Ikhtilafan apa ikhtilafun Pak? Ikhtilafan ra'aitum. Ikhtilafan mansub. Mansubun bimaf'ul. Oke. Kalau ikhtilafan Pak itu hal Pak. Hal sesuatu yang mengenai tentang fikih apa segala. Kalau ikhtilafun Pak itu akidah Pak. Makanya kalau untuk belajar nahwu sorofnya, mohon maaf Pak, saya juga kalau itu seandainya saya karena ngeri juga gitu. Ikhtilaf ini kita harus pegang Bapak rujukannya dari mana dulu gitu, syarahnya gitu. Syarahnya dari mana? Karena banyak Pak syarah-syarah yang menyatakan bisa ikhtilafan Pak gitu. Gitu. Kalau ikhtilafun jadi apa? Mohon maaf. Kalau ikhtilafun jadi apa? Ikhtilafun akidah, Pak. Loh enggak, itu i'rabnya faidza ra'aitum. Apabila kamu ngelihat. Terus kalau dijadikan marfu, jadi apa? Jadi apa? Fa'il spesifik, Pak. Iya, fa'il dari mana? Kalau ya maksudnya kalau seandainya Bapak baca ikhtilafan itu hal. Kalau seandainya orang bacanya ikhtilafun, nah kan banyak kitab-kitab yang ulama dalam syarahnya itu yang saya baca. Nah, saya lupa syarahnya apa gitu dalam kitab hadis apa. Kalau ikhtilafan orang benar dalam hal kalau saya di sini saya berpendapat dalam ikhtilaf al-fiqhiyah ya saya berpendapat bahwa ikhtilafnya tentang fikih Pak. Setelah itu wallahu a'lam bishawab Pak gitu. Oke, coba saya sedikit sampaikan ya. Tadi kalau dari saudara Muhammad Ilyas, kalau dalam hadis yang sudah jelas semua belum? Saudara Abdul Muiz sampaikan itu faida ra'aitum ikhtilafan. Sedangkan catatan tadi rumusnya di saudara Muhammad Ilyas ketika ikhtilafan berarti berkaitan dengan fikih. Itu ya Bang Ilyas. Kemudian kalau ikhtilafun berkaitan dengan akidah. Tapi ikhtilafun di sini bukan terkait dengan hadis yang tadi karena memang secara sistematis itu harus dibaca ikhtilafan. Faida ra'aitum ikhtilafan. Ya, saya sedikit-sedikit seperti itu mungkin bisa dikasih catatan. Mungkin yang lihai dalam penggunaan nahwu shorof. Tadi Bang Adi mungkin mau komentar Bang Adi. Udah pada kelar belum? Kalau belum jelas saya jelasin nih. Asik. Yang kayak gini yang Ayah suka nih. Oke, boleh ini masih ada sudah terlewat 4 menit. Ya, khawatir beliau ada kegiatan juga. Mungkin gimana nih? Dari pemakalah, kita kembalikan ke pemakalah. Mau dilanjut atau dicukupkan penutup atau ada catatan lain? Makasih. Ya, pada teman-teman, kalau lanjut sudah saja lah, lanjut. Belum ketok-ketokan meja, lanjut. Mungkin ini gebuk virtual ya dia, gebuk virtual. Biasa saya dulu begitu, udah ketok-ketokan meja nih, udah emosi-emosian, peci udah miring baru kelar. Pemuis pecinya belum miring itu, belum kelar. Lanjut. Gimana dari dosen pengampu kita berlanjut atau sudah cukupkan? Dicukupkan. Dicukupkan. Baik teman-teman,
mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu diskusi kita. Masih ada di pertemuan yang besok masih tentang ikhtilaf. Ya, di bab 4 masih tentang ikhtilaf juga. Mungkin kita bisa lebih luas lagi nanti kita berdiskusinya. Kemudian kepada saudari Khairunisa mungkin bisa ditutup diskusi kita hari ini. Khairunisa. Ya, ditutup. Ya, mungkin bisa ditutup ya. Oke. Terima kasih teman-teman udah diskusi. Terus mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan yang belum dijawab maksimal, maafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih pemakalah. Oke teman-teman, masih ada kuliah ya setelah ini? Sudah nggak ada, Ustaz? Cukup, Ustaz. Oh, sudah cukup. Selamat istirahat nih. Renggangkan badan, masih banyak yang harus dikerjakan ya kan. Kita baca-baca buku. Boleh. Baik teman-teman semuanya, sampai ketemu pekan depan. Sehat semuanya, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama. Syukron yang lain. Syukron Terima kasih teman-teman semuanya. Wah, itu.